Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengutip prestasi unik Indonesia dalam peta sosial psikologis dunia. Menurutnya, masyarakat Indonesia telah dinobatkan sebagai bangsa yang paling bahagia di dunia pada 2025. Klaim itu mengacu pada hasil riset kolaboratif Global Policing Study atau GFS yang melibatkan institusi terkemuka seperti Harvard University, Baylor University, serta lembaga riset Gallup. Dari hampir 200 negara yang disurvei, rakyat Nusantara memberikan jawaban yang menempatkan mereka pada peringkat pertama dalam hal kepuasan batin dan kebahagiaan hidup. Pencapaian ini menjadi momentum emosional bagi Presiden Prabowo. Ia menyampaikan rasa terharunya dalam perayaan Natal Nasional 2025 beberapa waktu lalu. Pengakuan dunia terhadap tingkat kebahagiaan Indonesia ini seyogianya bukan sekadar data statistik, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang ketangguhan mental bangsa yang tetap mampu bersyukur di tengah berbagai dinamika kehidupan. Rasa haru Presiden muncul dari realitas bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sejatinya masih hidup dalam kesederhanaan. Banyak keluarga yang secara ekonomi belum mencapai tingkat sejahtera, namun tetap mampu menyatakan diri bahagia saat ditanya oleh para peneliti global. Fenomena ini seringkali membingungkan bangsa-bangsa lain, terutama negara-negara maju yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, namun seringkali bergelut dengan tingkat stres dan depresi yang tinggi pula. Di Indonesia, nilai-nilai sosial, kekeluargaan, serta spiritualitas disinyalir menjadi faktor utama yang menopang kesejahteraan psikologis masyarakat. Meskipun secara material masih terbatas, ikatan komunal yang kuat dan rasa saling tolong-menolong antar sesama membuat beban hidup terasa lebih ringan, sehingga muncul perasaan bahagia yang berakar pada ketenangan batin, bukan semata-mata pada akumulasi kekayaan. Namun, kebahagiaan yang tinggi ini tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri atau terlena. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tekadnya untuk bekerja keras bersama seluruh putra-putri terbaik bangsa guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal ini menjadi sangat relevan ketika kita menghubungkannya dengan ambisi besar Indonesia Emas tahun 2045. Visi besar tersebut hanya dapat dicapai jika Indonesia berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Middle income trap sendiri adalah sebuah keadaan di mana suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi kemudian berhenti tumbuh dan gagal bertransformasi menjadi negara maju. Jebakan ini menjadi rintangan terbesar karena memerlukan perubahan struktural dalam ekonomi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga inovasi teknologi yang masif. Data menunjukkan bahwa untuk menjadi negara maju sebelum tahun 2045, Indonesia harus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 6 hingga 7% secara konsisten. Saat ini, ketergantungan pada komoditas mentah dan rendahnya nilai tambah industri manufaktur masih menjadi beban. Jika Indonesia hanya mengandalkan kebahagiaan rakyatnya tanpa dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing global, maka visi Indonesia Emas akan sulit terwujud. Ketidakmampuan untuk keluar dari middle income trap akan menyebabkan stagnasi ekonomi yang pada akhirnya dapat menggerus tingkat kebahagiaan masyarakat di masa depan. Kebahagiaan yang saat ini berasal dari kesederhanaan saja mungkin bisa berubah menjadi ketidakpuasan sosial jika kesenjangan ekonomi semakin melebar dan lapangan kerja berkualitas semakin sulit ditemukan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sadar bahwa kerja keras selama 1 tahun terakhir adalah langkah awal dari maraton yang panjang. Strategi hilirisasi industri, modernisasi pertanian, dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan upaya nyata untuk memutus rantai middle income trap ini. Dengan meningkatkan nilai tambah dari setiap produk dalam negeri, pendapatan per kapita masyarakat akan naik secara alami. Jika rakyat Indonesia saat ini sudah merasa bahagia dalam keterbatasan, maka peningkatan kesejahteraan material diharapkan akan memperkuat kebahagiaan tersebut dan mengubahnya menjadi daya dorong
untuk lebih berkarya, lebih besar lagi. Kebahagiaan ini harus dia jadikan modal sosial untuk meningkatkan etos kerja, bukan menjadi alasan untuk bersikap nerimo atau pasrah pada keadaan minim prestasi ekonomi. Ancaman middle income trap juga berkaitan erat dengan masalah demografi. Indonesia kini sedang menikmati bonus demografi. Namun, jika generasi muda tidak dibekali dengan keahlian yang relevan dengan industri masa depan, bonus ini akan berubah menjadi beban demografi. Pengangguran terdidik dapat menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, komitmen Presiden untuk menggunakan putra-putri terbaik bangsa dalam kabinetnya adalah langkah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan meritokrasi dan keahlian profesional. Kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk mengarahkan energi positif dari rakyat yang bahagia ini menjadi produktivitas yang terukur. Status Indonesia sebagai negara paling bahagia adalah sebuah paradoks yang indah sekaligus tantangan besar. Di satu sisi, kekuatan mental rakyat menjadi modal stabilitas yang tidak dimiliki banyak negara lain, tapi di sisi lain pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebahagiaan tersebut dibarengi dengan kesempatan ekonomi yang adil. Melepas Indonesia dari jebakan middle income trap adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kebahagiaan ini berkelanjutan hingga generasi mendatang. Indonesia Emas tahun 2045 harus menjadi era di mana rakyat tidak hanya bahagia dalam kesederhanaan, tetapi bahagia dalam kesejahteraan, keadilan, dan kejayaan di mata dunia. Dengan kerja keras, inovasi, pemanfaatan potensi nasional secara optimal, Indonesia semestinya mampu melampaui segala rintangan ekonomi dan membuktikan bahwa bangsa yang bahagia adalah bangsa yang mampu menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Jika Indonesia berhasil menggabungkan antara kekuatan karakter bangsa yang bahagia dengan struktur ekonomi negara maju, maka Nusantara akan menjadi model baru peradaban dunia. Sebuah peradaban di mana kemajuan material tidak mengorbankan kesehatan mental dan kebahagiaan batin manusianya. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.